Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas materi tentang vektor ya, khususnya tentang perbandingan vektor. Nah, perhatikan jika diketahui koordinat titik A dan B, titik C terletak pada ruas garis AB atau perpanjangannya dengan perbandingan AC banding CB sama dengan M banding N. Nah, kasus demikian ini ada dua kemungkinan kedudukan titik C terhadap ruas garis AB. Nah, perhatikan kemungkinan yang pertama ini. Nah, ini ruas garis AB-nya sekian. Titik C ini terletak pada ruas garis AB dengan perbandingan AC di situ ya. AC ini arahnya ke sini, AC ya, berbanding CB. Nah, ini C ke B ya. Nah, ini AC sama dengan M gitu ya. Dan CB ini sama dengan N. Nah, sehingga AC berbanding CB sama dengan M banding N. Di mana titik A ini ya dari pangkal koordinat O ya, sehingga OA merupakan vektor yang mempunyai vektor posisi A. Begitupun titik B dan titik C ditarik vektor dari pangkal koordinat sehingga OB mempunyai vektor posisi B dan OC mempunyai vektor posisi C ya. Oke, ini kemungkinan yang pertama. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua. Di sini ruas garis AB-nya sekian. Nah, ini ruas garis AB. Di mana titik C ini terletak pada perpanjangan dari garis AB. Nah, berarti di luar ya, di luar garis AB. Ini titik C terletak pada perpanjangan garis AB. Nah, ini AB diperpanjang ke sana ya. Sehingga nah, jika AC-nya ini sama dengan M ya. Nah, tanyakan ini AC berbanding CB ini sama dengan, nah AC-nya sini M. Nah, berbanding, nah sekarang CB. Ini A ke C arahnya ke sana. Nah, sekarang CB. Nah, ini arahnya ke sana. Berlawanan arah dengan AC. Maka ini ditulis ya, ini berbanding min N. Nah, negatif ini menunjukkan arah yang berlawanan. Nah, koordinat titik A, B, dan C sama dengan yang ini tadi. Ini bisa ditarik vektor dari pangkal koordinat OA sehingga OA mempunyai vektor posisi A, OB mempunyai vektor posisi B, dan OC juga mempunyai vektor posisi C. Nah, sekarang masalahnya begini, jika diketahui titik A dan B, nah ya, yang diketahui adalah titik A dan B, maka yang ingin kita bahas di sini adalah, nah, bagaimana cara menentukan koordinat titik C ya atau vektor posisinya dari titik C, di mana titik C ini yang membagi ruas garis AB gitu ya. Nah, sekarang coba kita bahas perbandingan ruas garis ya dalam bentuk vektor dulu ya. Ini tadi OA mempunyai vektor posisi A, OB mempunyai vektor posisi B, OC juga mempunyai vektor posisi C dengan perbandingannya AC dibanding CB tadi sama dengan M banding N. Nah, ini AC banding CB sama dengan M banding N. Di mana AC sendiri ya, kita tulis demikian dalam bentuk pecahan ini lebih mudah melihatnya ya. AC dan CB, kemudian M dan N. Ini kita tulis dalam bentuk pecahan begini. Nah, di mana AC sendiri adalah vektor C dikurangi vektor A. Sedangkan CB adalah vektor B dikurangi vektor C kan? Nah, ini kalau dalam bentuk vektor. Kalau dalam bentuk koordinat, berarti AC ini kan koordinat C dikurangi koordinat A, kan begitu ya. Nah, sekarang
tujuan kita adalah mencari vektor posisi daripada vektor C ini. Nah, coba diperhatikan. Di sini ada vektor C, di sini ada vektor C. Ini M dan N ini merupakan skalar ya. Nah, maka untuk menentukan vektor C-nya ini kita kalikan silang ya. Jadi N ini kalikan C min A, M dikalikan B min C. Di mana M dan N tadi skalar. Sekarang skalarnya kita kalikan dengan vektor N kali vektor C dikurangi N kali vektor A. Di sini M kali vektor B, ini M kali vektor C. Nah, ini skalar kali vektor, skalar kali vektor, skalar kali vektor, skalar kali vektor. Hasilnya semuanya berupa vektor. Karena tujuan kita tadi mencari vektor posisi C, maka kita kelompokkan yang memuat vektor C. Di sini ada vektor C, di sini ada vektor C. Maka min MC ini kita pindahkan ruas sehingga NC ditambah MC. Sama dengan MB ini kita pindahkan ruas jadi plus NA. Nah, karena tujuan kita mencari vektor C, maka di sini ada C, ini ada C, maka vektor C-nya kita keluarkan ya. Kemudian ini N plus M. Sehingga kita dapatkan ya vektor C-nya sama dengan MB ditambah NA berlaku sifat komutatif ya, penjumlahan ini. Maka NA kita tulis di depan dulu boleh ya. Ditambah MB dibagi ini. Nah, M plus N ya. Jadi kesimpulannya vektor posisi C ini sama dengan N kali A. Nah, kita lihat di sini. Nah, silang ya. N kali A. Oke. Kemudian ditambah M-nya kali B. Nah, ini ditambah M-nya kali B. Dibagi M plus N. Ya, ini menentukan vektor posisi dari vektor C. Di mana C ini membagi ruas garis AB di dalam. Ya, kalau di luar bagaimana? Tadi N-nya negatif. Ya. Oke. Sekarang pembagian ruas garis dalam bentuk koordinat. Kalau tadi kita temukan dalam bentuk vektor posisi, sekarang bagaimana kalau dalam bentuk koordinat? Nah, ini jika diketahui A-nya dalam bentuk koordinat, ya ini kita ambil contoh di R3, XA, YA, ZA, C-nya juga begitu, XC, YC, ZC, B-nya juga begitu. Di mana yang diketahui itu titik A dan B, ya. Maka yang ingin kita cari adalah koordinat titik C. Nah, bagaimana cara menentukannya? Gunakan rumus yang sebelumnya tadi dipelajari. Ya, di mana vektor C-nya sama dengan NA ditambah MB dibagi M plus N. Nah, sedangkan ya, ini bisa kita pecah ya. Di sini penyebutnya berlaku untuk dua suku ini berarti N kali vektor A per ini ya M plus N. Di mana skalarnya ini kita keluarkan ini skalarnya ya. Di sini memuat skalar, ini skalar ya. Kemudian kita pisah di sini. M per M plus N ya kali vektor B. Ya, karena M plus N ini penyebut ya berlaku ya buat NA dan MP. Nah, sekarang kita ambil ke koordinatnya. Tadi kita dapatkan ini ya, vektor C sama dengan N per M plus N kali vektor A ditambah M per M plus N kali vektor B. Nah, vektor C sendiri bisa kita tulis dalam bentuk ini. Vektornya ditulis dalam bentuk matriks
kolom. Nah, ini ya vektor kolom di sini. Koordinat dari C adalah XC, YC, dan ZC karena di R2. Di R3, sorry. Kalau di R2 berarti X dan Y. Nah, ini M ya, N per M plus N. Vektor A-nya kita tulis koordinatnya X, Y, Z-nya ya. Kemudian M per M plus N, vektor B-nya kita tulis koordinatnya ya. Nah, ini kan skalar ini ya. Ini juga berupa skalar. Nah, kalau skalar dikalikan dengan sebuah vektor, maka skalarnya dikalikan dengan elemen-elemen yang ada di dalam vektor tersebut. Sehingga di sini N per M plus N kali X-nya A, kali Y-nya A, kali Z-nya A. Begitupun di sini M per M plus N kali X-nya B, kali Y-nya B, kali Z-nya B. Nah, di mana perhatikan di sini ini M plus N. Ini juga M plus N. Bisa kita jadikan satu ya karena penyebutnya sama. Sehingga N kali XA ditambah M kali XB per M plus N. Nah ini penyebutnya kan sama ya. Ini juga, yang Y juga begitu ya. Di sini N kali YA ditambah M kali YB per penyebutnya ini M plus N. Untuk Z juga demikian, N kali ZA ditambah M kali ZB ya dibagi dengan M plus N. Ini ya untuk menentukan koordinat dari vektor C. Ya. Jadi koordinat untuk C-nya, XC-nya ini tadi ya. Kemudian YC-nya ini N YA plus MYB per M plus N untuk Z-nya ini ya. Jadi koordinatnya diperoleh dari ya N. Nah, ini sama silang juga ya. N ke A. Jadi di sini cari koordinatnya ini C-nya untuk mencari nilai X-nya berarti XA nih. Nah, kali N. Ini XB kali M. Silang tadi ya. Oke. Begitupun untuk Y dan Z ya. Oke. Sekarang perhatikan contoh. Nah, jika diketahui titik A 3,-1,4 dan titik B-nya 6, 5, 7 ya. C-nya terletak pada AB sehingga membagi AB menjadi 2,1. Tentukan koordinat titik C. Nah, bagaimana cara menentukannya? Oke, sekarang kalau di sini A dan B-nya sudah diberikan, ditanyakan koordinat C, di mana C-nya itu terletak pada garis AB dengan perbandingan 2:1. Ini perbandingannya positif, berarti tidak ada yang berlawanan arah. Kalau begitu bisa disimpulkan bahwa titik C ini terletak di dalam AB. Maka bisa kita tulis demikian, AC berbanding CB sama dengan 2:1. Di mana tadi mencari koordinat untuk titik C ya, XC sama dengan, nah ini kalau ditulis dalam bentuk garis lurus demikian ya. Misalkan di sini ada A, ini ada B, titik C-nya ada di dalam ruas garis AB. Nah, ini titik C. Di mana AC-nya ini ya 2, sedangkan CB-nya ini 1. Ya. Maka mencari X untuk titik C-nya. Nah, ini N. Nah, N di sini M. Ya, ini N. Nah, sekarang N kali XA. Nah, ke sini. Oke. Ya. Kemudian M kali XB. Nah, jadi N-nya berapa? N-nya 1. Ya.
kali koordinat titik A-nya berapa? 3. Ditambah M-nya 2. Ya, kali koordinat X ya ini untuk titik B-nya. Nah, 6. Ya. Per M plus N. Ini 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ya, 3 ditambah 12 dan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, sekarang untuk koordinat titik C yang nilai Y-nya. Nah, masih N kali Y, tadi N-nya 1 ya. Nah, 1 kali min 1, kemudian ditambah 2 kali 5 dibagi 3 ya, M plus N. Ini 10 tambah min 1 sama dengan 9 bagi 3, 3. Nah, berikutnya untuk Z-nya juga demikian. Masih silang ke sini. N kali A ya. Nah, untuk Z-nya berarti N kali ZA ditambah M kali ZB per M plus N. Ini 1 kali 4 ya. Ini 1 kali 4, N-nya tadi 1 kali 4. Ditambah 2 kali 7. Nah, sekarang ini 14 ditambah 4, 18 dibagi 3 sama dengan 6. Ini sudah jelas ini koordinatnya ya. Sehingga koordinat titik C ya adalah 5,3,6. Bagaimana jika vektor posisi C yang ditanyakan, kalau koordinatnya sudah diketahui atau sudah ditemukan, maka vektor posisi C juga bisa dicari di sini. Nah, vektor posisi C-nya sama dengan, kalau dalam bentuk vektor kolom, ini 5, 3, 6. Nah, kalau dalam bentuk vektor basis berarti 5i gitu ya, plus 3j ditambah 6k. Oke, ya. Ini untuk perbandingan vektor. Ya. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan pada latihan soal ya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.